Salam sedulur semua, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Tete Rizky, dalam Bincang Fenomenal. Masih juga bersama Romo Gede Mahesa. Kita berbincang seputar sesuatu yang sekarang sedang diperbincangkan di masyarakat. Ini sudah memasuki tahun 2021, di mana setiap kali selalu saja ada peramal yang meramalkan akan terjadi apa di tahun ini. Ya, sejak 2020 sudah mulai diramalkan. Nah, ini sudah masuk ke 2021. Sudah awal tahun. Nah, beberapa peramal sudah banyaklah di media tentang apa yang akan terjadi di tahun 2021, antara lain bencana yang semakin banyak, kemudian kecelakaan yang semakin banyak, kisah-kisah prostitusi yang semakin banyak, kisah-kisah orang yang dianggap baik ternyata tidak baik juga banyak. Nah, itu ramalan-ramalan yang sudah banyak di media yang mungkin sedulur semua sudah pernah melihat atau membaca berita itu. Nah, kali ini saya akan bertanya. Kita akan ngobrol, kita akan sharing dengan Romo Gede Mahesa tentang ramalan 2021. Monggo Romo. Ini diluruskan ya. Saya tidak akan meramal, tapi membahas tentang ramalan, ya kan? Tidak meramal. Maksud saya tidak meramal, Romo, tapi kita membahas ramalan-ramalan yang ada, yang sudah ada di media. Ya. Itu loh ya. Salah satunya adalah kecelakaan, bencana. Ya. Oke, kita berbicara soal bencana dulu. Ya. Bencana ada laut, yang terlihat gempa bumi, ya. Erupsi, banjir, ya, gunung berapi, ya kan, dan dampak tsunami, ya kan. Ya. Setiap tahun itu pasti ada ramalan itu. Ya. Kalaupun toh kita juga harus tahu bahwa negeri kita ini adalah negeri lautan dan negeri yang banyak gunung berapinya. Ya, negeri kita itu di lempengan yang rawan. Betul. Negeri yang rawan gempa. Itu dulu yang harus dicamkan. Ya. Nah, dari sini jika kita berbicara tentang erupsi gunung berapi, itu wajar karena gunung berapi setiap kurun apa pasti namanya masih aktif, ya kan. Kemudian belum jika terjadi pergeseran, tak. Sekarang di masalah banjir, tanah longsor, ya kan. Ingat bahwa negeri kita itu mempunyai 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Musim kemaraunya dari April sampai Oktober April, ya kan. Kemudian musim hujannya April Oktober. Artinya jika sekarang ini di awal tahun ini banyak seperti itu ya saya menganggap itu tidak heran, karena dampak hujan apalagi Januari itu kalau bahasa Jawa sering diartikan hujan sehari-hari. Ya kan, tiap hari hujan gitu loh. Dan kita bisa lihat memang kok iya gitu loh. Nah, ketika hujan terjadi, maka kira-kira apa yang terjadi? Adalah tentu banjir. Ya kan? Air melimpah di perkotaan. Sedangkan di lereng-lereng gunung atau apa bisa terjadi tanah longsor. Betul. Nah, kenapa bisa terjadi tanah longsor? Karena tidak ada tanaman-tanaman di situ. Karena tidak ada tanaman-tanaman. Kearifan lokal terhadap semesta kita itu sudah berkurang.
gunung-gunung dijadikan, gitu kan, dipotong dijadikan sesuatu tempat atau apa. Nah ini harusnya ada planning, ada tata ruang ya. Tata ruang yang benar. Apalagi kalau kita lihat di puncak ya, di puncak itu tata ruangnya udah nggak karuan. Kita ngelihat Jakarta, tata ruangnya udah nggak karuan. Kita di kota lain, di Medan, di Sulawesi, di Kalimantan, berapa persen hutan itu sudah berkurang, ya kan? Jika terjadi air bah ketika hujan itu ya wajar ya. Kemudian efek dari karena pepohonan nggak ada, itu ozon langit ya kan, udara tentunya juga berbeda. Terpaan angin yang biasanya tersendat sudah tidak ada ya kan. Apalagi dunia meramalkan, dunia juga BMG kita ya, bahwa di tahun ini adalah tahun iklimnya ekstrim ya kan. Ini harus diwaspadai gitu loh, harus diwaspadai. Kenapa bisa terjadi kecelakaan baik laut atau udara? Laut ketika hujan, angin ini ada angin kan di dalam itu laut, ada angin laut. Kemudian di udara dengan cuaca ekstrim, penerbangan ini harusnya disikapi. Nah, ketika meramal itu bukan meramal sesuatu yang begitu saja bahwa akan terjadi bencana banjir ya. Musim hujan ya banjir, tapi selayaknya orang meramal itu bukan menakutkan, bukan menakuti, tapi memberikan tanda petik solusi atau warning paling tidak agar orang itu bisa mensikapi. Jadi lebih waspada. Itu. Tapi sampai berapa persen kebenaran ramalan itu kita tidak tahu, karena yang bisa meramal itu bukan hanya orang meramal pakai tarot, peramal dengan dia bertapa atau apa. BMG itu sudah meramal, gitu loh. Memprediksi ya. Ramalan itu kan prediksi. Sebetulnya prediksi atau ramalan itu tanpa berpuasa, tanpa dengan sesaji itu setiap orang bisa. Contoh mudahnya gini, ketika mendung, udara terasa panas, anginnya nggak enak, pasti orang ngomong, mau hujan nih, gitu kan? Itu prediksi, itu tanda-tanda, dan tanda-tanda itu setiap orang bisa membaca kok. Setiap orang bisa membaca. Kalau orang Jawa itu ilmu titan. Itu benar. Jadi, nah, kemudian peramal akan mempertegas dengan media-media yang lain. Ya itu caranya mereka ya, karena saya juga sering bermain dengan hal itu. Namun ya, yang mesti disampaikan adalah bukan sebuah sesuatu yang menakutkan, tapi sesuatu agar orang ini siap-siap. Gitu loh. Ntar mau hujan, nih tak kasih payung. Gitu loh. Ntar di sana jalannya becek, nih tak kasih sepatu bot. Atau kamu beli jangan lewat sana bot, atau jangan lewat sana gitu ya. Itu ngerti maksudnya kan? Seperti itu. Kemudian tentang wabah, tentang penyakit atau apa. Itu sudah juga semua orang bisa memprediksi. Kenapa pandemi ini sudah hampir 1 tahun, ya kan? Dan korbannya kita tahu berapa banyak di media, ada yang percaya, ada yang tidak. Itu kita akan tahu ke depannya nanti seperti apa. Pasti semua orang ntar tuh nggak percaya, ntar tuh bakalan gini. Dan kenyataannya itu udah terjadi itu loh. Jadi masalah ramalan di tahun 2021 tentang bencana, tentang ini itu sebetulnya adalah kesalahan manusianya itu sendiri, di mana
kita sudah tidak ada lagi terima kasih kepada air, terima kasih kepada tanah, terima kasih kepada angin, terima kasih kepada daun-daun. Karena mereka itu sebenarnya bersinergi untuk satu harmonisasi. Bukan akan memberikan bencana. Gimana nggak dikasih bencana? Gunungnya digundulin, mengganggu ya, manusianya mengganggu, mengganggu, tidak memanfaatkan tapi mengganggu ini. Harusnya sudah pada tataran mengganggu mereka ya. Harusnya misalkan hutannya 1 hektar, dipotong semua, kan mestinya dipotonglah 25%, kemudian ditanam besok ganti yang 25%, tidak berbarengan gitu ya. Seperti itu. Angin pun tidak bisa sembunyi kan kalau udah dihajar habis hilangkan itu, semua. Itu. Ya. Nah, ada lagi kalau nggak salah ramalan tentang politik ya. Oh iya. Ramalan tentang politik itu sebetulnya ya tidak perlu ya, satu ramalan itu yang penting adalah bagaimana kemaslahatan agar manusia itu harmoni ya. Kalau sudah meramal tentang politik itu saya justru malah berpikir ini jangan-jangan peramal politik, orang politik yang meramal. Pesanan seseorang mungkin. Pesanan seseorang karena ramalan apapun itu pesannya harus bijaksana. Dan kalau saya mau misalkan meramal, diminta untuk memprediksi gitu. Memprediksi 2021 ini adalah masih dalam pertempuran negeri kita melawan pandemi. Kita butuh kerukunan, kita butuh satu kesepakatan bersama untuk melawan bersama dengan aturan-aturan yang semestinya itu. Jadi 2 hal. 1, cintai alam kembali agar kita tidak bencana ini agar berkurang supaya tidak dibales gitu istilahnya ya, harmonisasi, menjaga harmonisasi pada alam dan juga kehidupan manusia agar kita itu tetap guyup rukun ya kan, aman sentosa di negeri sendiri. Bencana juga bisa dikurangi, tidak semacam ini. Saya mau tanya, sebenarnya ini ada nggak sih prediksi tapi ada aturan nggak sih memprediksikan tapi harus dengan yang bahasa yang baik, bahasa yang santun, bahasa yang tidak mengancam gitu sebenarnya? Itu karakteristik peramal. Jadi seharusnya ya punyalah, kalau gini loh, kalau yang ramal misalkan gini, semua itu punya budi pekerti ya, punya budi pekerti, attitude ya kan, ngeramalnya siapa sama siapa ini bunyinya masih lain gitu kan. Intinya ya istilahnya kerajaan sihir sama kerajaan yang biasa kayak dongeng Hans Christian Andersen itu, peramal yang ini pakai ini jahat, yang ini enggak. Tetap ada 2 sisi ya, Mbak ya. 2 sisi. Kalau orang mengatakan dengan warna, ada yang hitam, ada yang putih gitu ya. Jadi sebaik-baiknya orang beramal, tolonglah bahwa beri kedamaian bumi Nusantara yang kita cintai ini, mengingatkan dan juga agar orang-orang bisa menjaga, jangan ditakut-takutin. Sekali lagi Romo, untuk pesan singkat saja untuk generasi muda atau mungkin bahkan untuk mereka yang suka meramal itu. Monggo Romo. Ingat bahwa bijak terhadap alam itu perlu. Bijak kepada semesta ini seisinya kita wajib memelihara, menjalin keharmonian dalam hidup bersama. Untuk para pemprediksi mungkin? Ya itu tadi,
pasti tahu, bahasa saya tahu. Bahasa tahu. Terima kasih Romo. Demikian bincang fenomenal yang kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan buat kita semua dan bermanfaat buat kita semua. Salam